Sobat Viral Kristen, Gereja Misi Sejahtera atau GMS pimpinan Pendeta Philip Mantova mengadakan KKR bertajuk Saat Teduh Bersama di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Acara tersebut berlangsung pada Jumat, 7 Agustus 2026, di Stadion Oepai, Kupang, bersama PS Philip Mantova. Acara dimulai sekitar pukul 18 WITA dan terbuka untuk umum secara gratis. Banyak yang menduga jikalau KKR ini tujuannya untuk menjangkau jemaat gereja lain. Ini terbukti pasca KKR dilaksanakan ada ajakan untuk menghadiri ibadah di gereja GMS Kupang. Berikut ini cerita selengkapnya, tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel Viral Kristen ini agar kamu terus mendapatkan berita viral soal dunia kekristenan. KKR, Saat Teduh Bersama, STB, di Kupang merupakan KKR terbuka yang diselenggarakan oleh Gereja Misi Sejahtera, GMS, dengan Pendeta Philip Mantova sebagai pembicara. Acara berlangsung 7 Agustus 2026 di Stadion Oepai, Kupang, mulai sekitar pukul 18 WITA, dengan peserta dapat datang sejak pukul 18. Acara tersebut terbuka untuk umum dan gratis. Tema yang diangkat adalah, Yesus, berkat terbesar di hidupku. Menurut penjelasan GMS Kupang, fokusnya adalah mengajak masyarakat mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan melalui ibadah dan doa, termasuk mengundang keluarga, sahabat, dan orang-orang yang membutuhkan dukungan doa. Acara ini dirancang dalam skala besar. Stadion Oepai disebut memiliki kapasitas 20.000 lebih orang, dan laporan setelah acara menyebut ribuan warga hadir dari Kupang dan daerah sekitarnya. Ini menunjukkan bahwa STB bukan sekadar ibadah internal GMS, tetapi dirancang sebagai kegiatan yang dapat menjangkau masyarakat luas. Jemaat yang hadir pun memenuhi stadion sehingga diperkirakan sekitar 20.000 jemaat. Kalau dianalisis dari struktur acaranya, pola KKR Saat Teduh Kupang dapat digambarkan sebagai berikut. Gereja GMS melakukan promosi atau undangan secara besar-besaran untuk mengundang warga Kupang secara terbuka, kemudian diadakan KKR besar. Dan Pendeta Philip Mantova memberitaan firman yang diakhiri doa respons pribadi. Jemaat kemudian di-follow up agar bisa terhubung dengan gereja GMS Kupang. Hal ini sesuai dengan identitas GMS yang menyatakan dirinya sebagai gereja sel yang bergerak dalam amanat agung untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus. Jadi, KKR Saat Teduh Bersama berfungsi sebagai pintu masuk penjangkauan, sedangkan kehidupan komunitas dan pemuridan menjadi tahap berikutnya. Menarik untuk ditelusuri proses penjangkauan jiwa-jiwa yang dilakukan oleh gereja GMS. Mengadakan KKR terbuka kemudian menjaga jemaat dari gereja-gereja lain. Beberapa tahun lalu Pendeta Mel atau sempat marah besar di media sosial karena gereja GMS melakukan cara kotor untuk menjaring jemaat gereja lain. Berikut ini videonya, tapi sebelumnya kita saksikan video ajakan gereja GMS untuk mengikuti ibadah di GMS Kupang. Shalom Kota Kupang. Hai. Puji Tuhan, hari ini sudah selesai KKR di Stadion Oepai. Tapi jangan lupa, karena keseruan dan sukacita nggak hanya selesai sampai hari ini. Kita nantikan setiap teman-teman semuanya, setiap warga Kupang, ayo kita beribadah bersama besok di GMS Kupang. Jam ibadah ada jam 8 pagi, jam 10.30, jam 15.30, dan jam 18.00. Ada apa lagi, satu lagi? Ada juga dong ibadah Army of God. Buat kalian orang-orang muda di Kota Kupang jam 1 siang. Kami nantikan besok di sana. Bye-bye. Ya kemarin kan dasarnya jelas ya, GMS baptis orang di situ. Itu menurut saya itu dikritik keras. Tidak bisa, orang sudah baptis, kau baptis ulang, bikin apa di situ? Dari sudut pandang manusia, siapa saya dibanding Pak Philip Mantova? Saya nggak level, saya harus akui itu. Ya, dari sudut apa? Pendukung di media sosial apa? Aduh, saya tidak bisa menyaingi Pak Philip Mantova, kan begitu. Jadi bisa saja orang bilang, lu iri itu segala macam. Nah itu saya takutkan di situ ya. Jadi minta maaf Pak, mungkin kalau ada video atau apa, mungkin ya, kalau ini hanya tanya begini, saya tidak berani menuduh-nuduh juga. Tetapi kalau kita kembali kepada kalau ada pendeta tertentu, apakah Pak Philip melakukan itu atau tidak, saya tidak tahu. Karena di ruangan ini